Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah video pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran desain grafis dengan judul memilih perangkat lunak desain grafis. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri bahwa nama saya Nasiruddin, tempat tanggal lahir Cirebon 22 November 1973, berasal dari BLK Komunitas Bina Umat Cirebon, beralamat di Blok Kapling, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Email sebagaimana tertera di layar monitor, kemudian nomor HP saya juga seperti itu. Nah, adapun tema kita yaitu jenis-jenis perangkat lunak desain grafis, dengan tujuan setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat pertama menjelaskan jenis-jenis perangkat lunak desain grafis yang relevan digunakan sesuai dengan jenis dan perbedaan utamanya. Yang kedua, manfaatnya adalah kita semua dapat menentukan perangkat lunak desain grafis yang sesuai dengan kebutuhan dalam pekerjaan kita. Nah, berikut materinya. Yang pertama, jenis perangkat lunak desain grafis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat lunak desain grafis berbasis vektor atau berbasis titik dan garis. Yang kedua adalah perangkat lunak desain grafis berbasis bitmap atau titik-titik warna. Perbedaannya adalah perangkat lunak desain grafis yang berbasis vektor adalah perangkat lunak yang dalam pemanfaatannya adalah hasil yang didapat darinya adalah berupa titik-titik dan garis. Itu yang pertama. Kemudian dia tidak terpengaruh pada ukuran tampilan. Besar atau kecil tampilannya, maka dia tidak memiliki pengaruh apa-apa. Dan yang ketiga adalah file yang dihasilkan relatif kecil. Adapun perangkat lunak berbasis bitmap, ia adalah perangkat lunak yang basis kerjanya adalah berupa titik-titik warna atau piksel. Kemudian terpengaruh ukuran tampilan, semakin besar tampilan, maka semakin besar filenya, volume arsipnya, dan kemudian file yang dihasilkan relatif besar ukurannya. Jadi ada tiga perbedaan yang mendasar dari perangkat lunak desain grafis berbasis vektor dan berbasis bitmap. Yang pertama, sekali lagi, kalau vektor itu berupa titik dan garis, sedangkan bitmap berupa titik-titik warna atau piksel. Kedua, tidak terpengaruh ukuran tampilan pada perangkat lunak berbasis vektor, sementara perangkat lunak berbasis bitmap, dia terpengaruh pada ukuran tampilan. Kemudian yang ketiga, file yang dihasilkan relatif kecil, sementara perangkat lunak desain grafis berbasis bitmap, dia menghasilkan file yang relatif besar. Semakin besar gambar, maka ukuran filenya juga semakin besar. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat contoh pada monitor. Di sebelah kiri saya, atau di sebelah kiri monitor, itu adalah gambar yang dihasilkan oleh perangkat lunak berbasis bitmap. Sementara yang sebelah kanan adalah gambar yang dihasilkan oleh perangkat lunak berbasis vektor. Kita lihat ada dua gambar. Yang pertama di pojok kiri bawah terdapat gambar yang kecil, dan kemudian di sebelah kanannya itu adalah gambar yang diperbesar. Kita bisa melihat bahwa ketika gambar yang dihasilkan oleh perangkat lunak berbasis bitmap dari ukuran kecil menjadi ukuran besar, pada batas tertentu, maka hasilnya akan kita dapatkan adalah gambar yang tampilannya tidak jelas, buram, atau pecah. Artinya, piksel atau titik-titik warna yang dihasilkan, yang ketika produksi awalnya adalah gambar yang kecil, ketika dia diperbesar, maka gambarnya menjadi pecah. Nah, sementara pada gambar kedua, kecil atau besar tampilan yang dibuat pada layar monitor, maka dia tidak mempengaruhi hasil atau kualitas gambarnya.
Meskipun ditarik besar sebesar apapun, maka gambar itu akan tetap jelas, akan tetap detail. Nah, itulah perbedaan yang paling mudah dilihat antara perangkat lunak berbasis vektor dan perangkat lunak berbasis bitmap. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya terkait dengan dua aplikasi perangkat lunak desain grafis. Yang pertama, yang merupakan perangkat lunak desain grafis berbasis vektor, contohnya adalah pertama aplikasi CorelDRAW, yang kedua adalah aplikasi Adobe Illustrator. Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi desain grafis atau perangkat lunak desain grafis yang basis kinerjanya adalah vektor. Sementara dua aplikasi lainnya itu adalah aplikasi atau perangkat lunak desain grafis berbasis bitmap. Yang pertama adalah Corel Photopaint, yang kedua adalah Adobe Photoshop. Secara garis besar, kalau kita ingin membuat sebuah gambar baru, maka kita bisa menggunakan aplikasi berbasis vektor, seperti CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Sementara apabila kita ingin mengolah gambar yang berbasis bitmap, seperti foto misalnya, maka kita bisa menggunakan dua aplikasi yang berbasis bitmap, yaitu Corel Photopaint atau Adobe Photoshop. Nah, teman-teman sekalian, pada akhir pertemuan ini, saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa perangkat lunak desain grafis itu secara garis besar dibagi dua. Yang pertama adalah yang berbasis vektor, dan yang kedua adalah yang berbasis bitmap. Gambar yang berbasis vektor terdiri dari titik dan garis, sedangkan gambar yang berbasis bitmap, dia terdiri dari titik-titik warna atau sering kita sebut dengan piksel. Contoh perangkat lunak desain grafis yang berbasis vektor adalah CorelDRAW dan Adobe Illustrator, sedangkan contoh perangkat lunak desain grafis berbasis bitmap diantaranya adalah Corel Photopaint dan Adobe Photoshop. Tentu masih banyak contoh yang lain yang bisa kita cari dan kita pilih kemudian kita gunakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semua dan jangan lupa terus berkarya, terus berupaya, dan jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.